Halo, Bu Siti. Oh, mungkin atau saya mute ya? Enggak di mute, di Bu. mute. Ada kok. Iya. Ya. Bu Lingga sehat, Bu Lingga? Alhamdulillah sehat, Bu Leti. Gimana kabarnya, Bu Leti? Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat hari ini moderator ya Bu Lingga ya? Iya, siap, Bu. Iya, Ibu Siti sepertinya. Bu Siti, halo. Assalamualaikum Bu Siti. Ini kita mulainya jam 1 ya. Itu ada yang datang, itu Ibu Wawat. Ibu Wawat, Assalamualaikum. Halo Bu Wawat. Bu Wawat. Apanya? Ada apa, Bu Leti? Enggak, ini. Selamat siang, Bu Siti. Selamat siang juga, Bu Wawat Restikawati. Ya, selamat datang di room kami ya. Kita nanti mulainya jam 1. Materinya nanti akan disampaikan mengenai inquiry, guided inquiry terbimbing berarti ya. Oke, mohon. Oh, ini ada Ibu Siti, ada hadir suara dan kamera jelas katanya. Oke, siap Bu Siti. Mudah-mudahan Bu Siti bisa stay sampai akhir ya. Untuk menyaksikan atau untuk mendengarkan pemaparan materi nanti. Bu Wawat juga sama. Bu Wawat ini merupakan pengajar di MTSN 6 Tasik ya. Selamat datang Bu Wawat di room kami. Jadi kita akan mulainya jam 1 atau jam 13.00. Meskipun sedang waktunya buat istirahat, mudah-mudahan waktu istirahatnya kita bisa pergunakan untuk mendapatkan tambahan ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Partisipan yang lainnya. Mudah-mudahan acara ini bisa lancar dan bisa selesai tepat waktu. Amin. Amin, amin. Oh ya, jadi tidak bukan berarti memberikan materi yang memang sebenarnya sudah pada tahu guru-guru juga gitu. Nah itu dia, jadi saya lebih ke share dan memberikan apa sih yang sudah saya lakukan itu untuk tahu saja gitu. Jadi tidak menggurui gitu, karena ini sudah ada orang-orang yang hebat gitu kalau di sini. Jadi Bapak Ibu yang sudah hebat datang di sini gitu di room. Apalagi peserta dan rekan-rekan semua yang datang di room itu pasti orang-orang yang sudah berpengalaman lebih dari saya gitu. Jadi lebih sharing sih.
Nggak apa-apa Bu, Makanya tetap nanti semangat saja Bu. Kita juga kan di sini semakin menggali ilmu, jadi semakin nambah. Barangkali saja Ibu menemukan penemuan yang berbeda gitu dibanding teman-teman yang lain. yang mudah-mudahan nanti Ibu moderator ya kalau nanti buka pertanyaannya lebih ke sharing aja gitu. Oh iya, Siapa siap, tahu siap. banyak masukan gitu ya. Jadi lebih banyak ide buat saya untuk mengembangkan potensi saya sebagai guru gitu, terutama dalam sains gitu. Siap, siap, siap. Gitu. Jadi kalau banyak yang harus saya jawab dengan pertanyaan yang ini mah mudah-mudahan masih bisa saya jawab. Tapi mudah-mudahan juga saya terima untuk saran dan seharusnya seperti apa untuk berkelanjutan dalam mengatasi proses pembelajaran high order thinking ini. Ya, siap Bu. Ya, siap Bu. Jadi kita sharing aja ya apa yang sudah kita tahu, kita sampaikan ke orang lain dan mungkin nanti ada tambahan-tambahan yang karena kan semakin ilmu itu diberikan bukan semakin berkurang kan ya, malah akan semakin bertambah ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan. Oke, kita sambil menunggu partisipan-partisipan yang lainnya. Nanti kita akan mulai jam 1 ya, ibu-ibu sekalian. Karena yang baru datang di sini ibu-ibu semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada yang sudah hadir. Ini yang baru datang adalah Ilham, Pak Ilham. Halo Pak Ilham. Assalamualaikum Pak Ilham. Assalamualaikum Bapak Ilham. Halo. Mungkin lagi prepare. Halo Pak Ilham. Kedengaran suara saya, Bu? Oke, ini Pak Ilham dari mana? Saya dari kelas 12B, Bu. Oh, dari 12B. Kalau instansinya dari mana Pak Ilham? SMK Manangga. Dari SMK Manangga. Oke, selamat bergabung Pak Ilham ya. Ya. Mudah-mudahan bisa stay sampai akhir ya Pak Ilham ya. Oke. Oke, kalau tidak salah nanti Pak Ilham tampil juga ya? Ya, nanti jam 2, Bu. Jam 2, oke siap. Barangkali juga ada yang mau bergabung dari sini. Ya, siap, Iya, siap. Siap standby Pak untuk Pak Ilham. Oke. Wah, dua season kita akan standby. Ush, hebat. Pak Ilham, dari orang mana Pak Ilham? Abi orang Tasik, Bu. Orang Tasiknya di mana? Abi di Caket SMK Manangga di Bojong. Oh, di Bojong, iya. Kenal sama ibu itu ya? Ibu siapa yang kimia? Ini Bu di Bu Mia, Bu Kami- Reni ya? Bu Reni. Iya. Iya, betul. Sama Pak Wayudin mungkin ya Pak. Iya, Pak terima kasih. Wayudin sama Depi ya Pak. Pak Wanda. Pak Wanda ya? Wanda. Mm-mm. Diki ya Pak Diki ada. Pak Diki kebetulan sudah Oh udah pindah ya Pak Diki? pindah, iya. Oh. Kalau Bapak biasanya mengajar apa, Pak? Kalau saya di program keahlian, Bu, di RPL. Sama Bu Ari? Enggak ya berarti ya? Kalau Bu Ari, seni budaya kalau nggak salah. Oh, seni budaya. Ya baik, masih kita menunggu ya. Pukul 1 kita akan mulai materi yang akan dibawakan hari ini, yaitu mengenai guided inquiry dengan kaitan antara guided inquiry dengan critical thinking dalam pembelajaran HOT ya. High order thinking skill, di mana itu adalah materi atau apa ya, pembelajaran yang saat ini
harus dilakukan oleh kita sebagai guru gitu ke anak. Untuk presensi nanti akan kami bagikan ketika presenter sedang membagikan atau sedang mempresentasikan materinya ya. Jadi diharapkan kepada yang sudah gabung untuk mengisi presensi, terutama nanti dalam presensi ada pesan dan saran gitu, itu sangat kami nantikan untuk perbaikan kami selanjutnya ya. Mudah-mudahan dengan adanya saran dari teman-teman sekalian itu bisa menjadi bekal kami agar kedepannya kami lebih baik lagi. Amin. Oke, sebelumnya saya mau cek sound dulu. Apa suara saya jelas ya? Jelas, Bapak? Bu. Jelas. Jelas ya? Ya. Soalnya tadi saya sempat di sekolah, ceritanya mau di sekolah gitu, tapi ternyata tadi cek sound suaranya kurang bagus gitu, jadi ya pulang saja ke rumah. Akhirnya alhamdulillah sekarang suaranya agak jernih. Oke, ini yang sudah datang ada Pak Ilham dari Manangga ya, ada Bu Siti dan juga ada Bu Wawat. Ini sudah pukul 1, gimana ya, kita mulai saja atau bagaimana? Kalau di jam saya 2 menit lagi, Bu. Oh, 2 menit lagi. Ya. Siap. Tunggu aja sebentar lagi berarti ya Bu ya? Ya. Bu Ratna, hadir Bu Ratna? Hadir, Bu. Siap ya Bu Ratna ya, hari ini mempresentasikan materinya. Insya Allah mohon bantuannya saja. Ya. Selamat Oke, datang, Ibu ada yang Seli. baru datang, Bu Seli Lestari. Halo Bu Seli. Itu siswa. Oh, siswa. Seli, halo. Assalamualaikum Seli. Mute kayaknya. Oh, di mute. Halo Seli. Ya, Oh iya. Seli dari mana Seli? dari Singaparna. Oh, dari Singaparna. Sekolahnya di? SMKYI. Oh, SMKYI. Oke, selamat bergabung ya Seli ya. Ya, Oke, makasih Seli. sama-sama. Terus selanjutnya ada Dila Ratna. Nah, halo Dila Ratna. Assalamualaikum. Nah, siapa ya? Dila Ratna, halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ini Dila Ratna dari mana ya? Dari YI, SMKYI. SMKYI. Oke, selamat bergabung ya. Kita Iya. sama-sama nanti mendengarkan materinya. Oke, selamat datang juga kepada siapa nih? Ada Bu Rida Parida. Halo Selamat Ibu. siang Bu Rida. Selamat siang Bu, Ma baru login. Halo, Ya. Bu Leti. Ya, halo, Bu. Ya, kenapa Bu Ratna? Ya. Oke. Bu Rida dari mana Bu Rida? Dari SMA Muhammadiyah Beji Timur Bu. BJ Timur, di mana tuh ya? Iya, Depok.
Rida sudah hadir ya. Selamat datang Bu Rida. Ya, Bu. Oke, terima kasih kepada partisipan. Alhamdulillah sekarang sudah ada 11 orang ya partisipannya. Selamat datang. Ya, mudah-mudahan stay sampai akhir ya semuanya. Oke, ini sudah pukul 1:02. Bagaimana Bu Ratna, mau Bolingga, apakah mau dimulai saja? Ya, boleh Bu. Gimana Bu Ratna, udah siap? Ya boleh Ibu, mangga saya kembali ke moderator. Gimana? Ke host, maaf. Ke host aja. Oke. Ya, mohon maaf agar tidak ada kegaduhan, saya unmute dulu ya. Ya Bu, semuanya. Sebentar lagi kita akan mulai. Ya, baik, sudah pukul 1, waktu sudah menunjukkan pukul 1:03 ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat datang kepada moderator dan presenter yang telah hadir di sini, Bapak Ibu guru hebat peserta PCT Jabar, serta telah bergabung bersama kami rekan guru di SMK MJPS 2 Tasikmalaya, SMK PCB Raja Pola. Terima kasih atas kehadirannya. Dan ada siswa yang tadi dari YAI, alhamdulillah sudah hadir. Selamat bergabung semuanya di room kami. Nah, mengawali acara pada siang hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita pada hari ini adalah kaitan guided inquiry dengan critical thinking dalam pembelajaran HOTS ya, high order thinking skill. Nah, pada kesempatan ini yang bertindak sebagai presenter. Halo, bagaimana Bu Ratna? Enggak, suaranya barusan enggak. Ya, oh terus. gitu. Kalau sekarang jelas ya Bu ya? Iya. Oke. Ya, pada kesempatan ini yang bertindak sebagai presenter adalah Ibu Ratna Yuniar Halim Bakar MPD. Kemudian bertindak sebagai moderator adalah Ibu Sutrismawati Lingga Dewi MPD. Dan saya sendiri sebagai host, Leti Andriani SPDGR. Kami bertiga merupakan guru di SMK MJPS 2 Tasikmalaya. Baik, Bapak Ibu hebat semuanya, sebelumnya kami meminta kepada peserta PIKN untuk tidak mengaktifkan mikrofon selama presenter nanti menyampaikan materi ya. Jadi di-mute saja mikrofonnya, ada di samping nama Bapak Ibu sekalian. Dan presensi atau daftar hadir nanti akan kami share di kolom chat ya. Mohon nanti untuk semuanya mengisi. Baik, untuk selanjutnya acara saya berikan seluas-luasnya kepada moderator Ibu Sutrismawati Lingga Dewi MPD. Disilahkan. Mangga Bu Lingga. Ya, terima kasih kepada Ibu Leti Andriani SPDGR selaku host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Alam Bahtiar SPD selaku PJ Wilayah VCT Batch 6 Jabar 12. Yang kedua, Bapak Heru Sujud SPD selaku instruktur PCT Batch 6 Jabar 12B. Yang ketiga, Ibu Leti Andriani SPDGR selaku host. Yang keempat, Ibu Ratna Halim Yuniar Bakar MPD selaku presenter pada kegiatan hari ini. Yang kelima, Bapak Ibu guru hebat peserta PCT Batch 6 Jabar 12, serta Bapak dan Ibu partisipan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Sutrismawati Lingga Dewi MPD. Di sini saya bertindak sebagai moderator.
Sebelum saya memberikan kegiatan ini sepenuhnya kepada presenter, izinkan saya memaparkan tata tertib peserta PIKON pada hari ini. Yaitu, yang pertama, peserta PIKON dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon selama presenter menyampaikan materi. Jadi, Bapak dan Ibu bisa di-mute gambar mikrofonnya. Jika Bapak Ibu menggunakan handphone, itu ada di bagian kiri bawah. Tetapi jika Bapak dan Ibu menggunakan laptop, ada di bagian kiri bawah atau boleh juga di nama samping kanan Bapak dan Ibu di kolom partisipan. Yang kedua, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dengan menuliskan di kolom chat atau dengan raise hand setelah moderator mempersilahkan untuk bertanya. Yang ketiga, peserta mengisi presensi atau absen. Untuk link presensi akan di-share di kolom chat. Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan memperkenalkan presenter pada sesi hari ini. Halo Bu Lingga. Ya. Oh iya ada. Nah, Bapak dan Ibu, inilah presenter yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini, yaitu Ibu Ratna Yuniar Halim Bakar MPD. Selamat siang Ibu Ratna. Selamat siang Bu Lingga. Suara saya jelas ya Bu ya? Ya, sudah jelas Bu. Terima kasih. Ibu Ratna Yuniar Halim Bakar MPD ini lahir di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli tahun 1987. Saat ini beliau beralamat di Jalan R.M. Marta Dinata nomor 196 Tasikmalaya. Kemudian beliau juga sekarang aktif mengajar di SMK MJPS 2 Kota Tasikmalaya sebagai guru fisika. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu sekilas mengenai profil dari Ibu Ratna Yuniar Halim Bakar MPD. Kemudian pada kesempatan hari ini, Ibu Ratna Yuniar Halim Bakar MPD akan membahas mengenai bagaimana kaitan guided dengan critical thinking dalam pembelajaran HOT. Tanpa mengurangi waktu, kami persilahkan kepada Ibu Ratna Yuniar Halim Bakar MPD untuk menyampaikan materinya. Ibu Ratna, sudah siap? Halo? Halo Ratna? Bu Lingga, Ya, suara saya jelas ya Bu ya? ya, sudah jelas. Gimana, sudah siap untuk menyampaikan materi mengenai Insya Allah Bu. critical thinking dalam pembelajaran HOT? Nah, karena sudah siap, saya persilakan kepada Ibu Ratna untuk menyampaikan atau memaparkan materinya seluas-luasnya. Nanti Bapak dan Ibu kalau misalnya ada yang bertanya, nanti bisa di kolom chat ataupun bisa raise hand terlebih dahulu. Nanti saya akan mempersilahkan Bapak dan Ibu. Nanti kemudian akan dibuka mute ya. Terima kasih. Saya persilakan Bu Ratna untuk menyampaikan materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan rekan semua yang hebat pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak telah hadir di room kami. Di sini saya diamanahi sebagai presenter dengan saya mengambil judul adalah kaitan guided inquiry dengan critical thinking yang notabene adalah mendukung dari proses pembelajaran high order thinking skill. Gitu. Nah, mungkin sebenarnya saya di sini itu tidak berarti menggurui. Tadi saya sudah dikatakan bahwa pasti Bapak Ibu guru lainnya di sini hebat-hebat pasti sudah tahu dan memang basically-nya adalah tahapannya dan seterusnya untuk tujuannya dari pembelajaran HOT. Jadi lebih ke sharing saja saya untuk memberikan materi dan saya memberikan materi apa yang telah saya lakukan di sekolah saya gitu. Itu sebenarnya gitu. Sebelumnya itu di layar udah ada PowerPoint saya belum ya? Sudah ada Bu, sudah jelas. Oke. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Heru yang belum datang mungkin ya, sama Pak Alam Bahtiar sebagai PJ wilayah kami dan Pak Heru Sujud SPD sebagai instruktur kami. Sebelum saya melanjutkan dengan materi saya akan menampilkan video dulu ya. Kenapa pentingnya kita berpikir secara kritis atau critical thinking ini gitu.
Nah, supaya nanti kalau saya tampilkan video, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua tambah penasaran sih sebenarnya kenapa saya ngambil ini, karena memang secara kontekstual di lapangan untuk mendukung pola daripada revolusi 4.0 ini sangat dibutuhkan untuk melatih kemampuan berpikir gitu. Oke, saya tampilkan videonya. Masih ini. loading kayak Bu. Nah, sudah ada di layar Bu? Sudah Moderator? muncul tapi belum di play kayaknya, atau masih loading Ya. sepertinya Ibu. Critical Sudah ada, Bu? thinking is all sudah about ada, Bu. asking questions. Oke. The right questions. Questions dulu that ya, help Bapak, you Ibu, dan rekan assess semua. both the meaning and the significance of claims Suaranya ada, and Bu? arguments. Ada Bu, ada jelas. Building these skills and applying them in your life makes it easier for you to assess evidence, evaluate arguments, and adapt your thinking so you stay switched on and engaged in different situations. Critical thinking involves stepping back from a situation to enable you to see all the angles before making judgments or taking decisions. It means identifying the key points, analyzing the sources of information, weighing up different types of evidence, just as a judge and jury would do in a court of law, and putting it all together into your own independent, thought-through point of view. One thing that it's very important to realize is that critical thinking isn't about being critical. And it's about much more than just finding flaws in other people's claims. By itself, that isn't enough to give you an edge. To be a true critical thinker means being creative, reflective, and adaptable, evaluating the evidence to decide for yourself what is accurate, what is relevant, and do I have sufficient information to take a decision on this topic? Thinking critically means taking a stand for yourself. It can be difficult not to be swayed by close family or friends' views on things, or certain beliefs that just feel right. But learning how to use these higher order thinking skills can help you to feel much more confident in your own opinions and conclusions. Critical thinking is also about a sense of discovery and excitement. Not only about learning, but evaluating arguments to see how they stand up, and filtering for yourself what resonates as right or wrong. By using these techniques, you'll find yourself becoming a clearer, better thinker. McCat, learn better, think smarter, aim higher. Oke. Sudah tadi video yang saya tayangkan, semoga Bapak Ibu nanti semakin penasaran kenapa kita itu aplikasi untuk melatih daripada kemampuan berpikir kritis. Nah, adapun saya merelevansikan di antara variabel inquiry kemudian critical thinking itu adalah untuk mencapai tujuan dari pembelajaran high order thinking yang dituntut untuk saat ini pada siswa gitu dilatih. Nah, adapun untuk yang pertama saya akan memperlihatkan dulu definisi dari pembelajaran high order thinking yang Bapak, Ibu serta rekan semua mungkin sudah tahu. Saya hanya mengulang saja karena saya notabene adalah sebagai guru SMK. Itu maka saya mengambilnya dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Gitu. Katanya bahwa pembelajaran HOT itu secara definisi adalah pembelajaran di mana dia memiliki tujuan untuk mengukur kemampuan critical thinking, rasional, kemudian reflektif, kemudian berpikir kreatif. Nah, ini alasan saya mengambil salah satu dari indikator-indikator untuk kemampuan berpikir tingkat tinggi. Salah satunya saya melatih dalam critical thinking yang basically saya adalah sebagai guru sains gitu. Kemudian bagaimana hubungannya? Kenapa kita dituntut untuk melatih pembelajaran high order thinking? Karena kita zamannya itu adalah dikatakan zaman revolusi 4.0, di mana industri 4.0 itu adalah semuanya serba mudah, semuanya tanpa harus kita melakukan gaya kontak. Biasanya harusnya gayanya gaya non kontak, maka kita harus menjembatani
kita berpikir secara critical thinking. Contohnya untuk melatih siswa itu ketika ada informasi yang berupa hoax-nya, saya di sini melatihnya adalah semoga ketika di lapangan mereka bisa menerima informasi itu lebih absah, mana yang kebenarannya bisa dipercaya dan tidak. Melakukan investigasi dulu sebelum mereka menyatakan bahwa kebenarannya itu salah atau tidak gitu. Nah, kemudian nah ini seperti tadi saya katakan, karena saya adalah notabene adalah guru SMK gitu, otomatis skill kemampuan dalam pengolahan critical thinking ini sangat diperlukan, karena tujuan kami di dalam SMK adalah melatih siswa untuk bisa diterima di dunia industri. Kemampuan salah satunya adalah ketika mereka dihadapkan pada problem solve yang memang harus ditempatkan pada sesuatu yang nyata gitu. Nah, maka di sini mereka harus dilatihkan bagaimana sih memikirkan jika ada suatu masalah yang harus diselesaikan gitu, tidak langsung dilaksanakan gitu, tapi mereka lakukan investigasi gitu. Nah, kebetulan saya juga mengajar teknik kendaraan, kemudian teknik TKJ dan TBSM. Nah, ini untuk TITA juga sama, berpengaruh sekali di dalam sektor industri untuk kemajuan revolusi 4.0. Seterusnya, maka saya lakukan uji pendekatan terhadap siswa saya. Gitu. Jadi di sini lebih sharing ya, tadi saya sudah katakan. Nah, saya melakukan kemampuan berpikir siswa saya itu sampai mana gitu. Terutama kalau saya ngambilnya adalah dari kemampuan berpikirnya itu kritis, maka saya uji cobakan dulu sebelum saya melakukan treatment. Karena kita harus nyari solusi dan melakukan pendekatan secara teoritis dulu, pola perancangan dulu. Maka saya lakukan dulu observe kepada mereka dengan melibatkan 41 siswa, di mana ini saya mengujikan kemampuan indikatornya itu melibatkan 3 kemampuan berpikir kritis. Ternyata ketika saya ujikan di dalam sebelum saya melakukan treatment, di dalam proses pembelajaran, ini ada hasilnya saya presentasikan. Saya lakukan 3 treatment. Yang pertama 75,61%, kemudian 2,44%, dan yang terakhir adalah 34,8%. Di sini saya mengujikan yang pertama adalah dari Ennis itu untuk kemampuan berpikir kritisnya itu yang pertama adalah menggeneralisasi, yang kedua adalah hipotesis, dan yang ketiga adalah dia memilih kriteria mana sih yang bagus untuk mereka ketika mengambil ketika ada sebuah permasalahan untuk diselesaikan gitu. Jadi 3 indikator ini saya ujikan. Dan ternyata masih di bawah rata-rata persentase gitu. Oh, maka saya harus lakukan treatment yang memang nyambung ke dalam C1 karena saya tadi sebagai guru fisika, kemudian saya juga harus merelevansikan dengan modelnya, kemudian dengan asupan terhadap kemampuan berpikirnya, maka saya lakukan dengan pendekatan teoritis dulu. Pola perancangannya seperti apa sebelum saya lakukan uji lapangan. Nah, saya lakukan dengan pendekatan. Kenapa saya ngambil inquiry? Sebenarnya banyak untuk discovery, kemudian yang lainnya, tapi karena memang tadi saya katakan inquiry itu banyak memberikan ada dasarnya itu memberikan sokongan terhadap critical thinking yang otomatis nanti akan melatih terhadap tujuan kita high order thinking. Nah, yang pertama saya mengambil dari teoretikalnya itu Gulo dari Trianto, itu bukunya warna putih dan hijau. Itu di sana bahwa katakanlah inquiry itu prosesnya yang pertama dia merumuskan masalah, mungkin Bapak Ibu dan sudah tahu ya. Kemudian hipotesis terusnya dan membuat kesimpulan. Kemudian juga saya ngambil daripada Demiate dan Mugiono, ini warna bukunya warna merah. Nah, di sini yang saya soroti itu ada kata critical thinking. Nah, bagus nih kalau saya mengujikan ini di lapangan gitu. Maka ada kata berpikir kritis. Wah, inquiry nih kayaknya kalau memang kita mau melatih daripada kemampuan berpikir mereka gitu. Kemudian saya juga sama melakukan pendekatan teoritis itu berdasarkan dari Sun et al. Bahwa inquiry itu ada 2. Nah, kenapa tadi saya katakan harus ada guided, tidak free inquiry. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, kalau di Finlandia, kemudian di Amerika itu sudah mengacu pada inquiry, free inquiry. Nah, kenapa saya mengambilnya guided? Karena tadi saya katakan basically saya mengajar kelas 10
otomatis ada adaptasi di mana dari SMP ke SMK kelas 10, SMA atau SMK kelas 10. Maka apalagi saya fisika yang pada dasarnya mungkin di frame mereka fisika itu adalah susah gitu biasanya gitu. Maka saya lakukan di uji cobanya itu melakukan guided inquiry. Artinya ketika kita ngasih problem, ya berarti kita harus membimbing mereka dengan stimulus-stimulus yang pada dasarnya nanti akan mengeneralisasi dan menyimpulkan bagaimana yang harus mereka lakukan sih. Nah, ini saya belum berani kalau untuk melakukan free inquiry gitu. Kalau basically-nya saya masih mengajar di kelas 10 gitu. Kemudian saya juga ngambil secara teoritisnya itu pendekatannya adalah dengan Bruners. Nah, di sini dikatakan secara jelas bahwa ketika kita melatih yang namanya inquiry dan akhirnya nanti mereka mendapatkan mendapatkan model pembelajaran ini, otomatis secara tidak langsung ketika ada sebuah informasi yang mereka terima pada saat zaman sekarang itu mereka tidak langsung menyatakan bahwa ini adalah salah, ini adalah benar, atau meneruskan kembali langsung dari berita A sampai B, C, D dan terusnya ke temannya, tapi dia melakukan investigasi gitu. Jadi ini yang dikatakan oleh Bruners, maka cocok nih saya katakan bahwa inquiry itu untuk melatih yang namanya proses critical thinking. Bu, ada suara saya? Ada Bu, ada jelas. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, sebenarnya ini yang saya ujikan di sekolah saya, bahwa kalau misalkan ambilnya itu dari Hagen dan Kautsky, kalau dalam bukunya itu ada George and Bruce, mungkin Bapak sudah tahu dan Ibu, nah ini untuk sintaksnya, cuma hanya secara secara umum. Nah ini saya tidak akan bahas karena Bapak Ibu pasti sudah tahu gitu ya Pak ya. Gitu, karena kemarin juga di materi ESPM itu juga menyinggung tentang inquiry gitu. Basically dia katanya misalnya untuk sains itu adalah ada inquiry gitu. Nah, kemudian bagaimana relevansinya inquiry dengan critical thinking? Otomatis saya juga lakukan pendekatan secara teoritis. Mana nih yang cocoknya nih gitu. Inquiry thinkingnya itu ada substansinya dengan inquiry dengan critical thinking. Nah kalau di Google gitu baca itu sebenarnya ada yang hoax-nya juga kan, tadi saya berarti harus berpikir bahwa mana sih yang absah? Oh yang absah itu ternyata tetap saya ngambilnya dari jurnal atau dari buku, itu dari Hart, ternyata memang Ennis yang mengeluarkan. Ennis itu dalam Arthur Costa itu menyatakan bahwa inilah yang dinamakan critical thinking, itu adalah proses di mana mengungkapkan tujuan itu dilengkapi dengan alasan atau reasonnya itu sesuai dengan lakukan investigasi gitu sebelum mereka melakukan yang namanya pernyataan atau kesimpulan, sehingga mereka harus melakukan proses-proses yang memang mungkin untuk tahapan critical thinking tidak langsung secara mereka ketika berpikir langsung menjawab A, tapi mereka harus berpikir dulu mana nih yang salah. Nah, itu membutuhkan waktu yang lama sebenarnya, tapi tidak apa-apa karena itu kan kita yang dituntut untuk tujuan high order thinking sekarang gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita di sekolah juga kan sama, Bapak sudah tahu dan Ibu tentang aspek kognitif gitu. Jika saya kaitkan karena saya tidak hanya menggali dari sistem skillnya, kemampuan mereka untuk berpikir, itu kita pasti akan mengukur dengan kognitif. Nah, bagaimana sih kalau ada relevansinya dengan kognitifnya? Nah, ada teoretikalnya. Ternyata kalau sudah melatihkan yang namanya kemampuan berpikir, maka kita otomatis sudah melatih mereka itu kemampuan dalam pengetahuan mereka gitu. Entah itu dari C1 sampai C6 dalam kemampuan berpikir, biasanya dalam sistem analisis, kemudian evaluasi gitu. Dan mereka akan melatih sistemnya dengan konvergen, tidak divergen. Jadi yang tadi, mereka akan ketika diberikan masalah, itu tidak hanya pada satu kesimpulan, satu titik, tapi mereka akan ada curiosity yang lebih. Jadi, kenapa ya seperti ini? Nah, maka dikatakanlah inilah pengetahuannya itu diukur secara konvergen. Jadi dia akan meluas pengetahuannya tidak hanya pada satu titik tumpuan dalam satu kesimpulan gitu. Nah ini ada kaitannya dengan sistem kognitif yang memang kita ukur evaluasinya juga sama untuk di sekolah selain kemampuan skill dan psikomotornya. Nah ini, ternyata setelah saya lakukan tadi treatment, kemudian sudah saya lakukan pendekatan
pendekatan secara teoritis, kemudian saya memutuskan baiknya karena saya sains, kemudian saya relevansikan, oh ini ada nih hasilnya ketika saya lakukan inquiry, ada kemajuan. Kemajuannya ini dapat dilihat bahwa awalnya mereka di hasilnya itu hanya 1,88. Kalau saya rate-nya dari hasil evaluasi penilaian siswa sebelum dilakukan inquiry ini pada sistem KD yang memang pada dasarnya sudah cocok untuk di-inquiry-kan dan mengacu pada sistem produktif. Nah, ada kemajuan pada indikator yang pertama itu sekitar 0,62. Itu walaupun memang kategorinya apabila saya asumsikan di dalam penilaian critical thinking ini masih kategori kurang sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, yang penting saya lakukan itu ada kemajuan nih gitu. Kemudian ada yang kedua, hipotesis. Nah, di dalam hipotesis itu juga ada kemajuan setelah saya lakukan perlakuan gitu. Sebesar 4,53 bukan persentase tapi pembeda 4,53. Nah, di dalam kategorinya itu adalah sedang untuk kemampuan berpikir kritis ini. Dan yang terakhir tadi saya melakukan indikator yang ketiga, memilih kriteria yang mungkin sebagai solusi, juga sama, dia mengalami yang namanya peningkatan setelah melakukan perlakuan. Nah, itu sebesar 0,45. Dalam kriteria critical thinking sebenarnya peningkatan ini adalah termasuk peningkatan yang kurang. Tapi saya pikir mungkin treatment saya banyak kesalahan di mana-mananya gitu. Maka yang penting ada kemampuan dan kemajuan. Berarti saya harus melatih tidak hanya dalam satu KD gitu. Otomatis saya harus melatih beberapa kali gitu untuk melakukan yang namanya pelatihan melatih kemampuan berpikir kritis terhadap siswa gitu. Oke. Nah, setelah itu maka dapat disimpulkan ini setelah saya melakukan inquiry, pendekatan teoritis terhadap inquiry, critical thinking, kemudian dasar daripada pembelajaran high order thinking ini, saya dapat katakan, ini inquiry dapat meningkatkan yang namanya critical thinking, sehingga saya secara otomatis sudah melatihkan yang namanya pembelajaran high order thinking. Adapun untuk referensinya mungkin nanti ini ada yang saya bawa sebelum, karena saya tadi melakukan pendekatan teoritis sebelum saya melakukan tinjauan lapangan. Nah, ini untuk secara teoritisnya saya ambil dari yang tadi Bapak Ibu mungkin dapat dilihat di layar. Ini yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Nah, ini adalah jadi mengantisipasi hoaxnya. Ini adalah saya tidak mengambil langsung dari yang namanya akun memang anonim. Jadi saya ngambil dari referensi yang memang basically-nya mendukung yang namanya proses critical thinking untuk memajukan yang namanya proses pembelajaran high order thinking. Ya. Mungkin Bu moderator mungkin sampai di sini mungkin. Oh ya, terima kasih Bu Ratna atas penyampaian materinya. Mungkin dari Bapak dan Ibu partisipan di sini ada yang mau sharing ya. Tadi presenter sudah menyatakan bahwa kegiatan hari ini kita sharing. Mangga Bapak dan Ibu hebat, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin sharing, silakan untuk raise hand atau boleh juga chat di kolom chat untuk mengajukan pertanyaan atau sharingnya dengan Ibu Ratna Yuniar Halim Bakar MPD yang ada hubungannya dengan kaitan guided inquiry dengan critical thinking dalam pembelajaran HOT. Oke, Bu Lingga itu sepertinya ada yang sudah raise hand. Belum, Bu? Wandi. Iya. Bentar, saya unmute dulu. Ya. Ya. Silakan Pak Wandi untuk sharing pendapat dengan Ibu Ratna Yuniar Halim Bakar MPD. Mangga, Pak. Ya, Pak Wandi. Halo, Pak Wandi. Sudah dibuka, Bu, mute-nya? Sudah. Halo, Pak Wandi. Halo? Pak Wandi, sepertinya tidak terdengar. Atau ini ada lagi yang raise hand, Pak Mulyana. Halo, Pak Mulyana. Selamat siang. Halo, Pak Mulyana. Halo, Pak Mulyana. Ya, halo. Ya, halo. Nah, itu ada. Ya.
Pak, halo Pak Mulyana. Iya, halo. Ya silakan Bapak apabila ada yang ingin di-sharingkan atau ada yang ditanyakan kepada presenter kita yaitu Ibu Ratna Yuni Kalipakar MPD, mangga Pak dipersilakan. Halo? Pak Mulyana? Apakah Iya, suara halo. saya Mohon terdengar maaf. jelas, Pak? Ya jelas tadi itu saya resign itu bukan untuk ini tapi mau ngabisin ke Bu Ratna gitu, telat masuk. Oh iya nggak apa-apa. Iya, mohon maaf ya. Soalnya lagi bantu di kampus gitu, UKK yang daring gitu. Iya, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Mulyana sudah hadir di Iya. kami. Iya, mohon maaf telat ya, Bu. Oh iya, tidak apa-apa Pak, terima kasih. Bapak dan Ibu Iya, hebat. sama-sama. Ya, mangga Bapak dan Ibu hebat yang lainnya. Ini ada Pak Ilham. Pak siapa Bu Leti? Pak Ilham. Pak Ilham. Mangga Ya, halo, Pak Bu. Ilham. Ada yang ingin disampaikan? Suara saya kedengeran, Bu? Ya, terdengar jelas Pak di saya. Oke. Pertanyaan mungkin ya, Bu, dari saya. Ya, silakan Bapak. Ya, mangga Pak Ilham. Mungkin barangkali berkenan Ibu presenter untuk membagikan sekali lagi cara membuat pemodelan atau ya istilahnya cara analisisnya pembelajaran yang cocok untuk para siswa yang kita ampu gitu, Bu. Berdasarkan dari quotes yang tadi Ibu presenter papar. Jadi pemodelannya seperti apa gitu, Bu. Cara membuat matriksnya dari awal sampai akhir itu menganalisisnya bagaimana. Ya. Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ilham atas masukannya. Bu Ratna gimana, mau men-sharekan langsung atau mau memberikan kesempatan kepada yang lain dulu? Mangga kepada yang lain dulu, tidak apa-apa. Kebetulan masih belum ada Bu, apakah mau langsung ditanggapi dulu? Oh baiklah, kalau saya tanggapi dulu atau ya Bu ya? Iya boleh mangga Bu. Oke, Ilham dari pemetaan pemateri dulu gitu Bu, Pak maaf, dari pemetaan materi. Ya betul, Bu, dari analisis sampai dengan model pembelajaran yang dipilih gitu seperti apa gitu pemetaannya. Oke, saya ini di itu aja ya Pak ya, di apa namanya di apa namanya di PowerPoint aja ya Pak ya? Ya siap, enggak Bu. Ya, ini Pak, yang pertama kita lakukan adalah analisis KD gitu Pak. Saya tidak bisa menyebutkan KD-nya karena mungkin berbeda ya Pak antara KD saya dengan KD Bapak itu. Jadi saya lakukannya itu adalah yang pertama analisis KD. Analisis KD-nya itu adalah materi, di mana materi yang sudah diberikan dari direktorat, KD-nya itu apa. Itu kemudian yang kedua adalah seperti biasa Bapak membuat RPP seperti itu. Nah, KD-KD ini kalau di dalam fisika itu ada 16 KD ya Pak ya. Ada 16 KD, kemudian 16 KD itu saya sortir mana nih yang memang pada dasarnya bisa untuk saya saya lakukan yang namanya proses inquiry gitu. Kemudian saya sortir di mana saya ngambilnya itu adalah materinya momentum dan impuls Pak. Nah ini momentum dan impuls. Nah ini kenapa saya mengambil dari momentum dan impuls, karena memang materi ini adalah materi pengayaan sebenarnya di akhir dari proses KD itu sendiri untuk akhir semester. Nah saya ngambil itu momentum dan impuls. Nah jadi saya lebih leluasa ketika melakukan proses inquiry. Nah ini untuk saya praktekkan yang tadi bahwa saya mengikuti yang namanya proses hipotesis sintak daripada ini. Nah ini kalau misalkan dari penulisan RPP itu sebenarnya kita merujuk pada kurikulum 2013 gitu ya Pak yang di sekolah. Nah ini saya masukkan ke dalam bentuk yang kegiatan inti. Berarti nah ini untuk ini melakukan problem saya. Maaf Bu Ratna, apakah Bu Ratna menampilkan slide atau tidak ya?
Hah? Apakah Kayak apa? menampilkan slide atau tidak? Iya, slide. Oh, kebetulan di saya masih aspek keterampilan berpikir kritis. Mana, Bu? Kebetulan di layar saya masih slide-nya masih aspek keterampilan berpikir kritis. Ya, itu masih tetap sama. Oh, iya ya. Kenapa ya nggak bisa dibuka ya? Ya. Coba ditutup dulu yang itunya, yang apa PDF-nya ya. Kemudian Bu Ratna buka lagi atau share lagi. Nah, coba Ada Bu. share kontennya Nah. di file yang akan Iya, Ibu buka ada. dulu. Nah, sekarang mah PowerPoint-nya ya, Pak ya? Ya ini Ada, udah udah Bu. muncul Tinggal PowerPoint-nya. masuk ke slide yang dimaksud Bu. Nah, Oh iya. Nah, tadi saya lakukan itu yang namanya pendekatan KD, Pak, yang saya ulangi. KD yang diberikan itu mungkin dari pemerintah, udah ya dari direktorat itu ada 16 KD, tadi 16 KD untuk fisika itu. Kemudian saya dari 16 KD itu memilih proses pemetaan materi. Yang otomatis juga karena kita adalah SMK ya Pak, mana nih materi yang memang kalau mau diujikan terhadap anak teknik yang memang bisa menggali potensi mereka gitu, mendukung dari produktif mereka gitu. Nah saya kaji yang tadi saya ambil momentum dan impuls karena saya mengajar dari TKRO, jadi saya ujikan di TKRO, kemudian karena nyambung ke dalam proses tumbukan dan impuls di dalam proses TKRO. Nah, terus saya lakukan langkah ini. Nah, ini masuk ke dalam kegiatan inti gitu. Jadi kalau untuk KD, KI dan indikator untuk tujuan pembelajaran ya Pak itu saya serahkan kepada guru masing-masing karena berbeda mungkin ya Pak. Halo? Ya, halo. Ada Bu? Ya, ada. Nah, kemudian setelah melakukan pemetaan materi, ini saya lakukan terhadap menyajikan pertanyaan, kemudian hipotesis, kemudian merancang percobaan dan seterusnya sampai membuat kesimpulan. Nah, pada materi momentum dan impuls itu saya melakukan permasalahannya itu adalah menganalogikan pada TKR. Jadi ketika ada terjadinya impuls atau momentum, terjadinya tumpukan atau collision di antara dua mobil, misalkan saya ambilkan gitu, dua mobil, ini bagaimana kalau terjadinya proses tumbukan. Nah, sebelum terjadinya tumbukan itu seperti apa? Apakah terjadinya impuls gaya balik pada dua mobil tersebut? Nah, akan ada terjadi proses transfer kecepatan. Nah, itu ada pemetaan materi yang direlevansikan terhadap produktif gitu. Nah, itu. Kemudian membuat hipotesis. Nah, kita raise hand kita pada hipotesis kita berikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan, oh iya mungkin Bu ada kecepatan yang berbeda, mungkin memang di sana masaknya yang berbeda, mungkin di sana, nah itu banyak mungkin kemungkinan karena kita masih berhipotesis kan. Nah kemudian merancang percobaan ya tergantung dari dari mata pelajaran masing-masing. Kan kalau saya fisika ya berarti saya menggunakan alat-alat yang memang pada dasarnya mendukung dari materi atau tujuan dan indikator saya. Berarti saya melakukan perancangan percobaan untuk materi, momentum, dan impuls. Nah gitu. Kemudian setelah itu, setelah melakukan percobaan, kita gali informasi dari mereka untuk melakukan yang namanya guiding inquiry di dalam lembar kegiatan siswanya. Di sana kita menggait dari pola permasalahan, kemudian kita melakukan percobaan, kemudian mereka menyimpulkan sendiri di dalam LKS-nya dulu, dalam lembar kerja. Setelah itu baru mereka menginformasikan. Setelah mengeneralisasi, mereka menginformasi. Ini nih Bu, keabsahannya dari hasil saya. Nah, mereka langsung mengungkapkan di depan masing-masing, itu berarti pola pikirnya adalah secara independen, secara free, tanpa harus kita tekan bahwa mereka harus seperti ini jawabannya. Walaupun saya anak eksak gitu ya Pak, melatih eksak, tapi tidak harus bahwa fisika itu melatihkan bahwa itu adalah sesuatu yang pasti gitu. Tapi sesuatu yang memang harus dihasilkan bertahap, tapi mereka melakukan argumen dan investigasi. Itu mungkin Pak. Nah setelah itu baru critical thinking yang memang tadi yang mau diuji cobakan, yang memang ada relevansinya terhadap inquiry. Kalau saya tadi mengukurnya itu adalah membuat hipotesis. Nah tadi di dalam ENIS, ini indikatornya. Untuk ENIS ada yang namanya hipotesis. Nah, saya tidak bisa menampilkan RPP saya ya Pak. Kenapa? Karena laptopnya berbeda Pak. Nah ini, mungkin nanti kalau RPP saya ada lembar kerjanya bisa di-share di dalam materi secara file saja. Nah, ini ada proses analisis ENIS yang
memang langsung dari bukunya sendiri gitu ya Pak. Saya tidak ngambil dari Google, karena kalau saya ngambilnya dari Google takutnya memang saya salah ngukur gitu. Nah, tadi karena kita harus berpikir critical thinking. Nah ini ada kata saya ambil indikator-indikator bebas Bu, ya sebenarnya tergantung dari tujuan materi itu, kemudian dari yang namanya apa yang mau kita ukur dan relevansi terhadap inquiry-nya. Nah ini, nah saya tadi ada mengeneralisasi, kemudian hipotesis. Nah ini adalah indikator-indikator daripada critical thinking yang dikeluarkan oleh Eni sendiri gitu. Nah bisa memilih dari A, B, C, D. Ini adalah indikatornya untuk dilatihkan kepada siswa untuk diukur oleh kita bahwa memang kita sudah mengukur yang namanya critical thinking. Gitu, Pak. Mungkin itu Pak. Ya, gimana Ada lagi? Pak Ilham? Kalau untuk Iya Bu, evaluasi. cukup baik Bu, bagus. Ya, Terima kasih penjelasannya. Pak Ilham, kalau untuk evaluasi kan sekarangnya di sekolah itu kita harus mengukur evaluasi penilaian high order thinking ya Pak. Nah soal itu indikator soalnya itu harus merujuk pada indikator high order thinking. Maka ya kalau misalkan saya sudah melatihkan critical thinking, otomatis saya bisa mengambil dari yang namanya high order thinking dari critical thinkingnya gitu. Karena kan tadi bahwa critical thinking itu termasuk ke dalam kemampuan berpikir tinggi gitu. Begitu Pak Ilham. Iya Bu, terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak Ilham dan Bu Ratna Yuniar Halim Bakar MPD yang sudah menanggapinya. Di sini ada yang raise hand lagi Bu, yaitu Pak Teguh Gusmantara. Halo Pak Teguh, Bu Leti, mohon untuk diaktifkan. Ya, ini sudah Bu. Ya, sudah. Silakan Pak Teguh untuk memberikan sharingnya pada Bu Ratna. Oke, halo Pak Ya, Teguh. halo Pak Teguh. Halo Pak Teguh Gusmantara. Halo. Halo Pak Teguh. Halo Pak Teguh. Pak Teguh. Gimana kabarnya Pak Teguh? Kalau Pak Ini Teguh, ada lagi Bu Pak Ilham Bu. Pak Ilham lagi ya Bu? Ya, Ya. Mangga Pak Ilham. Halo? Halo Bapak Halo. dan Ibu hebat. Silakan kalau misalnya ada yang ingin disampaikan lagi kepada Ibu Ratna Yuniar Halim Bakar MPD mengenai bagaimana kaitan guided dengan critical thinking dalam pembelajaran HOTS. Ya, mangga Bapak dan Ibu hebat, silakan kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan kembali atau sharing ilmunya, mangga diantos Bapak dan Ibu. oke, ini ada beberapa yang raise hand. Ada Eca, Bu Eca, sama Dila Ratna. Ya, silakan Bu Eca. Halo Bu Eca. Selamat siang Bu Eca. Halo. Halo, selamat siang Bu Eca. Sepertinya jaringan atau gimana ya Bu ya? Nah, silakan kepada Bapak dan Ibu atau rekan-rekan yang ingin sharing mungkin bisa lewat kolom chat atau dengan mengaktifkan raise hand-nya. Ya, sekali lagi silakan kepada Bapak dan Ibu hebat. Di sini kami ada waktu sekitar 15 menit lagi untuk sesi hari ini. Silakan Bapak dan Ibu sampaikan atau ada yang ingin di-sharingkan boleh Bapak dan Ibu mengenai kaitan guided dengan critical thinking dalam pembelajaran HOTS Bapak dan Ibu. Kebetulan ini materinya cukup menarik dan sangat menarik sekali, apalagi sekarang kita dituntut untuk membuat penilaian ataupun pembelajaran berbasis HOTS. Maka yang dikaitkan dengan
pengembangan industri 4.0. Mangga silahkan Bapak dan Ibu Guru kalau misalnya Oh ada iya, yang ini ingin Bu disampaikan Naning, lagi. Bu. Ya, halo? Bu Naning. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Lingga. wabarakatuh. Wilujeng Iya, siang, Bu. Ibu. Wilujeng siang, Ibu. Ya, Mau mangga, nanya Ibu. nih sedikit, Bu Ratna. Mohon maaf tadi agak miss, biasa ada gangguan teknis si Ade. Ini Bu Ratna, saya pas kebetulan ini baca di bagian ini ya, saya sebenarnya sangat tertarik dengan materi inquiry ya. Bu Ratna, kalau yang ini kayaknya penelitian begitu, betul Bu Ratna? Iya, saya penelitian di sekolah, Bu, karena kan ada tuntutan. Saya sebenarnya sebelumnya tuh saya nggak mengerti gitu ya, Bu, untuk HOTS itu sendiri gitu. Sehingga saya cari sendiri HOTS itu ternyata ada relevansi yang banyak untuk saya ujikan. Jadi tidak harus HOTS itu langsung dalam indikator yang memang sudah dikasih. Ternyata critical thinking juga atau kreatif itu sudah melatih yang namanya mereka untuk berpikir secara high order thinking gitu, Bu. Jangan saya cari gitu, Bu. Oh iya. Berarti kan itu bagian dari HOTS ya, bagian high order Iya. thinking skill. Kalau tadi Bu Ratna kan hanya mengukur 3 indikatornya ya, kalau saya nggak salah dengar di awal, betul Bu Ratna? Iya, betul, Bu. Waktu tes awal. Nah pas tes akhir sama 3 indikator itu yang diujikan? Iya, sama. Jadi tetap generalisasi, kemudian hipotesis, kemudian kemampuan mereka untuk memilih salah satu suatu kriteria. Oh, jadi tidak berupa soal, tapi hanya berupa angket atau gimana ya Bu? Takut saya salah paham, mohon maaf. Enggak apa-apa, Bu. Jadi saya melakukannya itu adalah yang pertama karena dievaluasi, Bu. Dievaluasinya itu hasil setelah mereka sebelum dilakukan treatment, kemudian setelah saya melakukan treatment. Jadi hasil dari soal yang bermuatan critical thinking mengacu pada indikator soalnya. Kemudian setelah itu saya range hasilnya dari mereka 41. Kemudian kita bandingkan setelah mereka ditreatmentkan atau perlakuan melalui inquiry. Nah itu. Kemudian lakukan uji coba kembali dengan memang harus sama kan Bu ya soalnya. Jadi saya lakukan dengan soal yang sama gitu. Karena kalau udah berbeda. Baik, tapi tes awalnya kayaknya sudah sangat bagus ya Bu, yang apa itu Kak? Karena itu singkatan tadi yang 74, sekian %, betul nggak Bu? Iya itu generalisasi Bu, yang generalisasi. Ya mungkin karena SMK ya Bu ya. Jadi yang pertama itu dia bisa mengeneralisasi ketika dikasih permasalahan untuk hipotesis itu mereka kurang gitu. Jadi di sana saya kaitkannya untuk itu. Kenapa ya? Mungkin Ibu bertanya kenapa kalau udah banyak harus diteliti gitu ya Bu ya? Enggak, cuman saya gini, bukan seperti itu. Saya lihat kondisi awal karena saya dari awal ngikutin, cuman sebentar agak left gitu, jadi bukan left dari ini ruangan, agak ke belakang gitu sayanya. Handphonenya ya. Ini maksud saya, ya ini kan menurut saya siswa kondisinya sudah bagus gitu, menurut saya ya Bu, gitu ya. Jadi apakah dari hasil treatment ini jadinya yang bagus semakin banyak? Atau bagaimana gitu targetnya Bu Ratna teh? Semakin bagus berarti ada peningkatan kemampuan mereka sebelum dan sesudah gitu. Sesudah, iya betul. Begitu kan Bu? Itu tujuan. Iya. Kalau misalkan setelah dilakukan treatment tidak ada peningkatan, berarti saya tidak berhasil gitu dalam melakukan pendekatan analisis. Oh gitu. Kalau boleh tahu Bu Ratna, ini beneran pengen tahu gitu. Sebenarnya apakah hanya ada 3 itu untuk indikatornya critical thinking atau memang banyak? Nah tadi saya sudah ulas ya Bu. Saya itu kalau lihat kan keabsahan itu dari Google kalau kita ngobrol indikator ya banyak yang keluar ya Bu ya. Nah terus saya cari ternyata semuanya mengacu pada ENIS gitu. Semuanya ENIS. Nah saya cari bukunya itu kebetulan saya nyari karena teman saya di Tegal itu punya gitu ya Bu ya. Itu jauh amat Bu. Ya karena teman dulu waktu kuliah gitu. Nah mereka dia sharing gitu. Nah kenapa ngambilnya itu enggak langsung aja dari bukunya nih saya punya gitu. Nah dia share ke saya gitu bukunya itu seperti itu. Nah
inilah konten daripada kemampuan berpikir yang asli memang hard copy-nya itu langsung dari Annie sendiri gitu. Arthur-nya itu nggak langsung dari Google dan sebagainya. Ya udah kita itu kaitkanlah dengan higher order thinking yang memang tujuannya sekarang gitu Kak. Itu gitu Bu. Gitu. Iya. Terima kasih Bu. Karena berpasangan ya, jadi saya memang tertarik. Berarti kan tetap Bu Ratna itu bikin soal HOTS dulu, betul ya? Tapi soal HOTS-nya itu sudah mengarah, khawatir saya salah menyimpulkan, sudah mengarah ke indikator keterampilan berpikir kritis, begitu kan Bu? Iya betul. Kemudian baru diujikan ke peserta didik, mungkin begitu ya Bu? Betul Bu, aduh Ibu hebat. Enggak, maksudnya saya justru ini bertanya gitu, karena saya yang pernah melakukan, katanya tadi sambil sharing, saya mah berpikir kreatif, kalau berpikir saya belum pernah gitu, jadi makanya tertarik, karena itu kan berpasangan ya, kalau yang di high order thinking itu kreatif, kritis, rasional, analitis gitu ya Bu ya, rasional ya. Iya, terima kasih Bu Ratna, kayaknya itu Ibu, saja. tapi kalau untuk kreatif mah lebih tinggi dari critical thinking ya Bu ya, kalau saya lihat dari secara teoritisnya juga. Begitu ya Bu ya. Jauh lebih ke. Tapi agak beda kalau Bu Ratna mah pakai guided inquiry, saya mah pakai inquiry reflektif. Nah, jadi ada. Jadi high order thinkingnya ditambah kemampuan untuk merefleksi. Jadi dia bisa bercermin pada dirinya sendiri gitu. Ada reflektifnya, begitulah Bu. Oh, refleksi ya. Ibu dari Josh Burs ya? Inquiry-nya ngambilnya sama? Sama Bu, cuman saya karena di Anne sebenarnya itu enggak sih, kalau baru udah lama sih, 2000 berapa ya beliau itu, 2012-an gitu ya. Itu kalau mungkin di Indonesia memang mungkin belum booming gitu kegiatan yang ada kan guided inquiry, biasanya yang dibilang itu sama inquiry terbimbing sama inquiry terbuka atau lepas gitu ya, karena kita nggak pakai yang lepasnya itu, maka perpaduannya itu reflektif itu gitu, tapi yang diukurnya kreatif kalau saya mah, makanya tadi kreatif sama kritis itu berteman gitu ya, samaan gitu. Jadi kayaknya asik kalau mau lihat Bu Ratna, karena saya nggak lakukan guided inquiry-nya gitu, nggak pakai guided inquiry, tapi tanggapan inquiry-nya dipakai gitu. Sama banget persis sama Bu Ratna. Masukannya ya Bu ya. Buat saya, makasih. Saya lebih share tadi juga Bu, nggak menggurui Bu. Makanya sama saya juga share. Iya, sama-sama aja. Iya, sama Bu. Terima kasih Bu Ratna. Mungkin yang lainnya saya tutup dulu ininya. Bu Lingga, terima kasih kesempatannya. Ya, sama-sama Bu Naning. Terima kasih atas masukannya. Bu Ratna, di sini kita ada waktu sekitar 6 menit lagi. Di sini ada pertanyaan dari Pak Heru, Bu. Halo, Bu Ratna. Iya. Halo, iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Heru. Tipe KD seperti apa yang paling cocok menggunakan metode di atas? Nah, itu mungkin Bu pertanyaan dari Pak Heru. Untuk proses pemetaan materi berarti ya masuknya analisis materi dulu kan sebelum kita melakukan pemilihan inquiry itu. Nah, untuk cocoknya sebenarnya tadi Pak Heru itu lebih ke sains gitu Pak. Jadi KD-KD yang kalau misalkan kita sudah tahu konten materi dari setiap KD, otomatis biasanya kan Pak Heru pasti sudah tahu ini. Nah, ini bisa diujikan nih. Yang ini nih sepertinya hanya tidak usah diujikan. Kita hanya discovery saja nih mereka gitu. Kemudian kalau yang ini nih kita lakukannya adalah SPAD aja atau seperti apa gitu ya. Nah, maka kita analisis materi yang memang basicnya sudah tahu konten dari materi itu sendiri gitu. Seperti saya, kalau saya memakai materinya radioaktivitas, otomatis saya tidak mungkin melakukan yang namanya inquiry. Kenapa? Karena memang untuk radioaktivitas sendiri harusnya kalau cocok ya kan dia tidak lakukan percobaan untuk mengumpulkan informasi gitu. Karena radioaktivitas lebih ke discovery lah merekanya gitu, karena tidak bisa diuji cobakan gitu. Nah gitu, jadi lebih ke analisis materi dulu, proses pemetaan materi, kemudian kita lakukan sinkronisasi atau relevansi terhadap sintak-sintak yang mendukung pada proses inquiry itu sendiri gitu.
Begitu mungkin Pak Heru, karena yang tahu dari konten materi itu biasanya guru pelajaran itu sendiri gitu. Kalau misalkan saya ngajarnya sains, tapi kalau kita ngobrolnya produktif juga saya kurang tahu. Kemudian kimia juga saya kurang tahu ya. Yang jelas biasanya untuk inquiry itu mendukung dalam proses sains gitu. Itu seperti yang dikatakan dalam bukunya George and Bruce itu yang warna hijau Pak, itu biasanya dipakainya untuk penelitian dalam laboratorium gitu. Jadi cocoknya untuk sains gitu. Entah itu kita ngobrolnya pada tahapan SD, SMP, SMK dan SMA gitu. Karena kalau untuk di George and Bruce itu mengacunya tidak pada tahapan bahwa dipakainya harus pada senior high school atau junior high school, tapi lebih ke semua edukasinya dipakai. Yang penting basicnya itu konten materi bisa melakukan yang namanya inquiry gitu. Itu Pak mungkin. Terima kasih Bu Ratna atas tanggapannya. Di sini kita punya waktu sekitar 3 menit lagi. Mudah-mudahan Pak Heru jawabannya cukup jelas ya dari penyampaian Bu Ratna. Kemudian di sini kita masih punya waktu 3 menit lagi. Gimana Bu Leti, apakah ada yang raise hand kembali? Sepertinya nggak ada, Bu. Oh, tidak ada. Nah, karena tidak ada Bapak dan Ibu, saya akan tarik kesimpulan. Secara umum, model pembelajaran inquiry terbimbing dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis, di mana keterampilan berpikir kritis adalah sebuah proses yang dalam mengungkapkan tujuan yang dilengkapi alasan yang tegas tentang suatu kepercayaan dan kegiatan yang telah dilakukan. Itu yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Ratna Yuniar Halim Bakar MPD yang diambil dari ENIS tahun 1996. Mungkin itu saja penyampaian ataupun presentasi dari Ibu Ratna Yuniar Halim Bakar MPD. Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada host Bu Leti, mangga. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh iya, mangga Ibu. Ya. Ya, terima kasih pada Ibu Sutrismawati Linggadewi MPD selaku moderator dan Ibu Ratna Yuniar Halim Bakar MPD selaku presenter. Baik peserta PIKON semuanya, demikian untuk sesi ini. Terima kasih sekali kami ucapkan pada semuanya yang sudah hadir. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada yang sudah mengisi presensi, terutama saran dan kesan. Mudah-mudahan bisa menjadi perbaikan bagi kami ke depannya. Ya, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih juga pada instruktur kami, Bapak Heru Sujud SPD, ya, yang alhamdulillah pada kesempatan ini berkenan hadir. Terima kasih atas segala bimbingannya. Ya, maka untuk itu kami tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, makasih Pak Imam.